semuanya, kembali lagi di channel Galuh Maharani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tata nama senyawa anorganik. Namun, sebelum masuk ke materi, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel video ini ya, agar terus berkembang. Terima kasih. Pada kehidupan sehari-hari, tentu kalian tak asing dengan dua benda ini kan? Ya, obat perdamah dan garam dapur. Tahukah kalian senyawa kimia apakah yang terkandung dalam obat mah dan garam dapur? Ya, benar. Dalam obat mah mengandung senyawa MgOH2 dan garam dapur mengandung NaCl. Lantas, tahukah kalian bagaimana menamai senyawa kimia tersebut? Nah, penasaran? Simak materi berikut ini. Sebelum kita ke tata nama senyawa anorganik, kita harus ingat dahulu bahwa senyawa itu dibagi menjadi senyawa ion dan senyawa kovalen. Keduanya ini berbeda ya teman-teman dari segi penyusunnya dan dari ikatannya. Jika senyawa ion adalah senyawa yang terdiri dari senyawa logam dan non-logam. Logam ini bisa disebut juga memiliki ion positif dan non-logam memiliki ion negatif. Ion positif disebut juga kation, sedangkan ion negatif disebut juga anion. Contohnya, ketika saya punya senyawa NaCl. Na ini merupakan logam dan Cl merupakan non-logam. Ketika diuraikan, dia menjadi Na+ dan Cl-. Na+ di sini sebagai kation dan Cl- sebagai anion. Lantas, apa bedanya dengan senyawa kovalen? Jika senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari non-logam dan juga non-logam. Contohnya, saya punya CO2. C di sini adalah atom non-logam dan O di sini juga sebagai atom non-logam. Jadi sudah paham ya perbedaan antara senyawa ion dan kovalen. Jika senyawa ion dia terdiri dari atom logam dengan non-logam, sedangkan kovalen dia terdiri dari atom non-logam dengan non-logam. Kemudian kita langsung saja pada tata nama senyawa ion. Bagaimana penulisan tata namanya? Pada poin pertama, yaitu diawali dengan penulisan kation terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan anion, kemudian diberi akhiran ida. Poin kedua, tidak diikuti awalan atau jumlah atomnya atau jumlah muatannya. Kemudian poin ketiga, logam transisi dengan muatan lebih dari 1 ditulis jumlah muatan dengan angka Romawinya. Nah, di sini kita memiliki contoh ada NaCl. Na ini dia sebagai unsur logam yaitu natrium dan Cl dia sebagai unsur non-logam atau klor. Ditambahkan akhiran ida sehingga dia menjadi natrium klorida. Kemudian untuk logam golongan transisi tadi yang memiliki muatan lebih dari 1 dituliskan jumlah muatannya dengan angka Romawi. Kita punya contoh FeCl2. Nah, FeCl2 ini apabila kita uraikan dia menjadi Fe2+ dan juga Cl-. Otomatis dia memiliki muatan 2 sehingga dituliskan di penulisan nama senyawa kimianya menjadi Fero2 klorida atau besi 2 klorida. Kemudian kita punya FeCl3 yaitu Feri3 klorida atau besi 3 klorida. Ada pula CuO yaitu kita namakan menjadi cupro 2 oksida atau tembaga 2 oksida. Nah, supaya lebih memahami mengenai tata nama senyawa
anorganik, yaitu senyawa ionik, di sini disajikan daftar nama kation logam dan daftar nama anion non-logam. Bisa dihafalkan dan dipahami supaya nanti semakin mudah dalam mengerjakan soal-soal mengenai tata nama senyawa kimia anorganik. Berikutnya kita ke tata nama senyawa kovalen. Hampir sama dengan tata nama senyawa ion, yaitu unsur pertama, kemudian diikuti dengan unsur kedua, diakhiri dengan akhiran ida. Kemudian diawali jumlah atomnya, yaitu ada mono, di, tri. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan bahwa mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, tetra itu 4, penta itu 5, sampai dengan deka 10. Kemudian awalan mono pada unsur pertama tidak ditulis. Kemudian berikut ini ada contoh unsur-unsur non-logam agar semakin memudahkan dalam menyusun nama senyawa kimia, yaitu senyawa kovalen. Selanjutnya ada tata nama senyawa yang mengandung ion poliatom. Namun, apa sih senyawa ion poliatom itu? Senyawa ion poliatom adalah senyawa ionik yang terdiri lebih dari 2 atom. Lalu, bagaimana aturan tata namanya? Yang pertama, yaitu didahului oleh kation logam dan diikuti dengan anion poliatom. Dapat pula didahului oleh kation poliatom, kemudian diikuti dengan anion monoatom atau poliatom. Contohnya dapat kita perhatikan pada tabel di samping. Semisal kita memiliki kation logam Na+, kemudian bertemu dengan anion poliatom OH-, sehingga nama senyawanya menjadi natrium hidroksida. OH- adalah anion poliatom yang bernama hidroksida. Lalu di bawahnya, apabila ada kation logam K+ bertemu dengan anion poliatom Cn- atau sianida, maka nama senyawanya menjadi kalium sianida. Dan seterusnya. Untuk lebih memahami mengenai tata nama senyawa anorganik, kita perhatikan contoh soal berikut ya. Contoh soal yang pertama. Kita memiliki senyawa Na2O. Na merupakan unsur logam dan O merupakan unsur non-logam, sehingga dapat dipastikan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa ion. Nah, Na2O ini apabila kita uraikan menjadi 2Na+ dan juga O2-. 2Na+ ini merupakan ion natrium dan O2- ini merupakan ion oksida. Sehingga menurut aturan tata nama senyawa ion, nama senyawa ini merupakan natrium oksida. Kemudian contoh lain, kita memiliki senyawa Mg3N2. Mg ini jika diidentifikasi merupakan unsur logam dan N merupakan unsur non-logam. Otomatis, senyawa ini merupakan senyawa ion. Nah, Mg3N2 ini apabila kita uraikan menjadi 3Mg2+ dan 2N3-. 3Mg2+. Mg2+ ini merupakan ion magnesium, sedangkan N3- ini merupakan ion nitrida. Sehingga menurut aturan tata nama senyawa ion menjadi magnesium nitrida. Selanjutnya yaitu contoh tata nama senyawa kovalen. Misalkan di sini kita memiliki senyawa NO. Kita identifikasi satu persatu. N ini merupakan unsur non-logam dan O merupakan unsur non-logam pula.
sehingga otomatis senyawa ini merupakan senyawa kovalen. Dan N ini merupakan unsur nitrogen dan O merupakan oksigen, ditambahi dengan akhiran ida menjadi oksida. Namun menurut tata nama senyawa kovalen, jumlah atomnya kita perhatikan atau kita tulis sehingga menjadi monooksida karena hanya memiliki jumlah atomnya 1. Sehingga tata nama senyawa kovalen tersebut menjadi nitrogen monoksida. Berikutnya kita punya senyawa N2O5. Kita identifikasi, N itu merupakan unsur non-logam dan O juga merupakan unsur non-logam sehingga dia termasuk senyawa kovalen. Namun perlu diperhatikan jumlah atomnya. N ini kita punya 2 dan O ini ada 5. N2 ini diawali dengan D dan O ini 5 diawali dengan penta sehingga N2 ini menjadi dinitrogen dan O5 ini menjadi penta oksida sehingga nama senyawa kovalen tersebut adalah dinitrogen pentaoksida. Selanjutnya yaitu ada contoh soal mengenai senyawa ion poliatom. Misalkan di sini kita memiliki senyawa MgNO32. Nah, kita identifikasi Mg ini merupakan kation logam, sedangkan NO3 ini merupakan anion poliatom. Apabila diuraikan atau dijabarkan dia menjadi Mg2+, yaitu berupa ion magnesium, dan 2NO3-, yaitu berupa ion nitrat, sehingga namanya menjadi magnesium nitrat. Kemudian contoh soal yang terakhir, yaitu misalkan kita memiliki senyawa Al2SO43. Kita identifikasi Al ini merupakan unsur kation logam dan SO4 ini merupakan anion poliatom sehingga senyawa ini masuk dalam senyawa ion poliatom. Apabila dijabarkan menjadi 2Al3+, yaitu berupa ion aluminium, dan 3SO42-, yaitu berupa ion sulfat, sehingga tata namanya menjadi aluminium sulfat. Cukup sekian materi tata nama senyawa kimia anorganik yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar dan berkarya, serta sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.